Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa kembali dalam YouTube channel Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom, dan kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan secara khusus yang terambil dalam Roma pasal 4 ayat yang pertama sampai ke 25. Namun dalam hal ini saya akan membacakan beberapa bagian penting yang perlu untuk kita ketahui di dalam pembahasan ini. Sebelum jauh lebih lanjut lagi di dalam pembahasan ini, kita akan berdoa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini telah Engkau berikan untuk belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Suci dan kuduskan hati kami sehingga kami layak untuk mendengarkannya, dan ada berkat baru untuk kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Roma pasal 4 ayat yang pertama. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan bahwa di dalam kesempatan ini kita diberikan waktu untuk belajar firman Tuhan, yang tentunya saya akan memberikan satu topik pembahasan tentang dibenarkan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dibenarkan Allah ini merupakan sesuatu ungkapan yang sangat unik yang tentunya menjadi ciri khas di dalam kehidupan umat Kristiani. Apa yang kita pikirkan tentang dibenarkan Allah atau dibenarkan oleh Allah? Nah, sebentar kalau kita melihat tema ini, kita akan melihat beberapa hal penting, yaitu bahwa ada suatu kesalahan yang sedang terjadi, dan kesalahan ini tentunya di luar Allah. Nah, jika kesalahan itu ada di luar Allah, nah sudah tentu bahwa Allah di sini tidak bersalah, dan yang bersalah adalah yang lain selain daripada Allah. Nah, siapakah yang bersalah di sini? Yang dimaksudkan adalah manusia itu sendiri. Apa kesalahan manusia dan bagaimana manusia itu bisa bersalah? Kesalahan manusia adalah melanggar hukum atau ketetapan Allah. Nah, inilah yang disebut sebagai dosa, dan yang dilanggar bukan yang lain tetapi adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi manusia pada dasarnya telah melawan Allah. Nah, realitas tentang kesalahan atau dosa manusia ini dapat kita lihat di dalam kitab Kejadian, yaitu pasal yang ketiga, ketika manusia melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian
manusia telah jauh dan merasa takut oleh karena sudah melanggar ketetapan yang diberikan oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab, orang Ibrani menggambarkan dosa sebagai sesuatu yang unik. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa dosa itu adalah kehidupan yang tidak sesuai dengan tuntutan Allah. Kemudian dosa juga menentang Allah. Orang-orang yang bangga dengan perbuatan jahat itulah dosa. Kemudian dosa juga diartikan sebagai tindakan yang tidak memancarkan kemuliaan Allah di dalam diri manusia itu. Kemudian ada satu hal penting yang dapat kita ketahui tentang dosa. Dosa juga mengakibatkan satu penghukuman yang harus dialami oleh si pembuatnya. Tidak lain adalah manusia itu sendiri. Nah, penghukuman yang dimaksud adalah kematian. Dan kematian ini bukan hanya sifatnya fisik, tetapi lebih kepada kematian kekal, di mana manusia ditinggalkan oleh Allah selama-lamanya. Manusia tidak lagi mengalami hadirat atau kehadiran Allah, anugerah Allah di dalam kehidupannya. Betapa gelapnya kehidupan manusia. Nah, inilah yang dimaksudkan kematian sebagai konsekuensi logis dari dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Nah, dari sini jelas bahwa dosa merupakan suatu tindakan yang keluar dari jalur Allah, dan ketika manusia sudah keluar dari jalur Allah, maka manusia harus siap menanggung hukuman kematian dari Allah. Nah, dalam hal ini Paulus dalam tulisannya Roma 4 ayat yang pertama sampai ke 25 ini sebenarnya sedang menegaskan tentang bagaimana Allah membenarkan manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan dia menariknya memberikan satu teladan dari tokoh penting yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Yahudi, yaitu orang-orang Ibrani yang memiliki nenek moyang yang disebut sebagai Abraham dan dikenal sekarang sebagai bapak orang yang beriman. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya lagi, bagaimana Allah membenarkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa? Nah, apakah dalam hal ini Allah menjadikan manusia sebagai robot? Jadi di dalam kesalahannya, kemudian Allah membenarkan manusia dan kemudian Allah langsung menyelamatkan manusia. Tidak demikian halnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembenaran Allah ini dimulai dari suatu tindakan Allah atau inisiatif Allah di dalam bentuk perjanjian Allah kepada umatnya, yaitu kepada manusia. Nah, dan perlu dimengerti bahwa janji yang dibuat Allah kepada manusia ini adalah inisiatif dari Allah itu sendiri. Dan inisiatif Allah ini muncul atau timbul dari kasih Allah, yaitu kasih-Nya yang kekal, dari kekal sampai kekal. Nah, kemudian janji yang Allah berikan kepada umat manusia di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini juga diteguhkan kepada Abraham yang disebut sebagai bapak leluhur kita atau bapak orang beriman, sehingga Abraham ketika meresponi panggilan Allah, dia kemudian percaya kepada Allah dan berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan kepadanya. Meskipun pada saat itu Abraham tidak mengetahui kemana dia harus pergi, tetapi janji Allah bahwa dia akan terus menyertai dan akan terus memelihara kehidupannya, membuat anak cucunya banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan tentunya janji ini juga mengarah kepada keselamatan hidup orang yang sudah jatuh dalam dosa, dan barang siapa percaya kepadanya,
maka dia akan selamat. Janji yang seperti apa ini? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Abraham menetapkan sebuah prioritas iman di atas pekerjaan untuk setiap kita semua, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah, itu sebabnya dia disebut sebagai bapa orang beriman. Abraham dibenarkan oleh Allah dalam imannya. Ya, Abraham dibenarkan oleh Allah di dalam imannya. Imanlah yang membuat Abraham ini dibenarkan, dan iman ini timbul dari inisiatif Allah yang datang, yang mengikatkan perjanjian itu kepada Abraham sehingga Abraham dapat memiliki iman yang benar. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Roma pasal pertama ayat 16-17 dijelaskan di sana bahwa dari iman kepada iman, dari iman dasar yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, yang tentunya ketika manusia itu dalam dosa, manusia tidak dapat lagi melihat Allah dengan baik. Itu sebabnya Allah yang menyatakan diri, berinisiatif menyatakan diri kepada Abraham, sehingga Abraham memiliki iman yang benar, yaitu yang ditujukan kepada Allah yang benar, dan kemudian iman yang benar itu disertai atau ditindaklanjuti dengan tindakan yang benar, yang tentunya sesuai dengan iman atau apa yang dipercayai dan diyakini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata pembenaran, dibenarkan, atau kebenaran yang dipakai Paulus di dalam seluruh kitab Roma ini. Nah, kalau kita perhatikan, Paulus banyak menggunakan kata dikaiosune, yaitu kata Yunani yang memiliki pengertian yang lebih spesifik, berbeda dengan bahasa Indonesia yang diartikan sebagai benar atau cocok sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan kemudian sesuatu yang memang benar-benar ada, biasanya mengarah kepada kejujuran. Nah, ini tidak salah, tetapi kata dikaiosune ini memiliki pengertian yang lebih spesifik, yaitu bicara tentang kebenaran yang sangat berkaitan dengan pemahaman Ibrani, yaitu tentang ikatan sebuah perjanjian. Nah, ikatan perjanjian yaitu di dalam dua pihak sebuah ikatan ini. Nah, kedua belah pihak itu wajib untuk berpegang pada ketentuan dan hal-hal yang harus dilakukan masing-masing pihak. Nah, tindakan atau kewajiban seperti ini biasanya berlaku antara Allah dan umatnya, raja dan rakyatnya, kemudian hakim dan orang-orang yang mencari keadilan, imam, dan juga penyembah-penyembah di dalam peribadatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini pemenuhan kewajiban di dalam ikatan perjanjian inilah yang menentukan orang itu benar atau tidaknya. Jadi pihak yang terikat ketika mengerjakan ketentuan-ketentuan itu dengan benar, setia sampai pada akhirnya, maka ini dikatakan benar. Nah, tentunya sebelum mengerjakan ketentuan ini ada satu keputusan yang diambil untuk sepakat. Nah, inilah yang disebut sebagai iman, artinya siap. Dan kemudian hal ini ditunjukkan di dalam tindakan yang benar, yaitu yang patuh, yang tunduk, dan mau mendengarkan dari yang berotoritas, dari pembuat perjanjian ini. Tidak lain dalam konteks ini adalah Allah. Nah, saudara-saudara, jadi Allah adalah inisiator dari perjanjian ini, dan tanpa Allah yang bertindak demikian, maka tidak akan ada yang disebut sebagai pembenaran sejati dalam kehidupan manusia. Nah,
Allah sedang mengikatkan sebuah perjanjian kepada Abraham dengan maksud supaya Abraham dan keturunannya itu berpegang pada perjanjian itu, lalu mengalami pembenaran hidup dan jaminan hidup yang kekal bersama dengan Allah. Meskipun perjanjian itu belum digenapi pada zaman Abraham, tetapi kita lihat sekarang bahwa janji itu telah digenapi dan difinalkan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita percayai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah janji ini hanya berlaku untuk Abraham dan juga keturunannya dalam tanda kutip secara fisik? Tentu jawabannya adalah tidak. Janji ini berlaku bagi setiap orang yang percaya dan mau mengikatkan diri kepada Allah dan mengikuti apa yang dikehendaki Allah kepadanya. Jelas dalam ayat 16 bahwa di sana dijelaskan janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat atau orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas bahwa pembenaran ini bukan atas dasar kekuatan atau kehebatan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh Abraham, melainkan tindakan awal dari Allah yang datang kepada Abraham untuk membenarkannya. Sehingga tidak ada hal yang dimegahkan di dalam diri Abraham. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang dijelaskan oleh salah satu bapak gereja, yaitu Origen, di dalam salah satu bukunya, dengan kesimpulan bahwa Abraham dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatannya. Nah, ini merupakan suatu berita yang sangat baik, dan bukan hanya sangat baik tetapi sangat berharga. Raja Daud mengatakan hal ini di dalam ayat yang ke-6, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Dia mengatakan ini karena dia mengalami pemeliharaan Allah dan penyertaan Allah yang luar biasa ketika dia meyakini Tuhan yang dipercayai oleh bapak leluhurnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud sendiri menyadari bahwa pembenaran itu bukan dari perbuatan manusia yang baik, yang dilakukan manusia dengan tujuan supaya dibenarkan Allah, supaya layak di hadapan Allah. Tidak. Karena sebaik apapun manusia, di dalam Yesaya dijelaskan bahwa itu sama halnya seperti kain yang kotor. Kalau kita mencuci kain putih yang bersih, ketika kita selesai membeli dan memakainya, maka kain itu tidak akan putih bersih seperti yang semula. Tentunya pasti ada noda-noda kecil yang lengket di kain itu, dan itu tidak akan hilang. Itu sebabnya seperti itulah perbuatan manusia, tidak bisa bersih seperti semula karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan perbuatan baik apapun itu tidak bisa melayakkan manusia di hadapan Allah, terkecuali Allah sendiri yang berinisiatif untuk datang kepada manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam Alkitab ini Paulus dengan gamblang menjelaskan bahwa perjanjian Allah digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya bukan hanya kepada keturunan Abraham secara fisik, tetapi kepada keturunan Abraham melalui iman yang sama, yaitu sebuah keyakinan yang teguh yang diarahkan kepada Tuhan. Nah,
Ayat 23. Kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena apa? Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi di dalam pembenaran ada suatu penebusan yang merupakan penggenapan dari sebuah perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham, dan itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam pengorbanannya kita telah dibebaskan dari kutuk dosa, dan di dalam kebangkitannya kita mengalami kemenangan bersama-sama dengan Yesus. Dan untuk itulah apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah dengan mengucap syukur, melakukan yang terbaik kepada Tuhan, sebagaimana Abraham telah melakukan yang terbaik dengan mengikuti, menuruti perintah Tuhan tanpa bertanya-tanya, tanpa banyak bertanya kepada Tuhan. Kenapa engkau tidak memberitahu aku kemana aku harus pergi? Tetapi Abraham percaya bahwa yang berkata kepadanya adalah Allah yang benar, yang dapat memelihara, menyertai, dan menyelamatkan hidupnya. Allah yang dipercaya oleh Abraham adalah Allah yang kita percayai juga, yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, melunasi semua hutang dosa kita yang tidak mampu kita bayar di hadapan Allah. Tetapi dalam Yesus semua telah dilunasi dan harganya telah lunas dibayar, sehingga kita mengalami yang namanya pembenaran itu yang diteguhkan di dalam kebangkitannya. Untuk itulah Yesus memberikan sebuah perintah yang baru untuk memperbaharui perjanjiannya dengan ketentuan, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Selain itu, bahwa di dalam Yesus Kristus perjanjian Allah itu nyata, bahwa Allah itu setia, dan Allah yang setia itu adalah Allah yang rela untuk berkorban. Allah yang setia adalah Allah yang rendah hati. Allah yang setia adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan, kemenangan di dalam kita menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Dan Allah yang setia itu juga ingin supaya kita menunjukkan kesetiaannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mewartakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya bahwa kita yang mengikatkan, yang sepakat untuk percaya kepada Yesus dan melakukan apa yang dikehendakinya, maka sudah tentu bahwa pemeliharaan Allah terjadi dalam kehidupan kita, penyertaannya sempurna, dan kemudian keselamatan yang kekal itu pasti kita miliki. Mari kita kabarkan hal ini kepada orang-orang yang di luar sana yang belum sepakat, yang belum percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup manusia. Saudara-saudara, perenungan kita sampai di sini, kiranya ini dapat memberikan pencerahan bagi kita tentang iman kita dan bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan iman kita. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa.
Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna, Allah yang hidup, dan Allah yang benar, yang menjadi sumber kebenaran di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau memberikan satu kebenaran di dalam hidup kami, bukan karena perbuatan kami, melainkan karena kasih-Mu semata yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu atas pengorbanan-Mu dan juga atas kemenangan yang telah Engkau berikan bagi kami. Berikan kami hati untuk rela berkorban bagi orang lain dengan menyatakan Injil, keselamatan yang telah kami peroleh itu kepada orang yang belum sepakat atau belum percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka juga dapat mengalami keselamatan itu dan kami dapat menikmati keselamatan daripada Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.